Halo, salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa sekalian. Kali ini di pertemuan kedua, saya akan bahas mengenai struktur coding PHP dan kemudian mengenai variabel PHP. Ya, jadi sebelum kita memulai mata kuliah PHP ini, sebenarnya saya harapkan Anda sudah bisa menginstal SMPP, karena yang kita gunakan sebenarnya SMPP. Ya, di SMPP sudah ada PHP, web server dan MySQL, gitu. Jadi sebelum kita mulai, yang pertama yang Anda lakukan adalah menstartkan PHP. Jadi Anda menstart PHP itu bisa di start menu seperti ini, tertulis start menu SMPP, ada start, ya. Kemudian cara kedua bisa melakukan startnya di sini, di C SMPP dan di sini, dan ini Anda klik. Di SMPP versi terbaru Anda harus membuka SMPP controlnya dari sini. Begitu ya. Kemudian Anda start. Setelah Anda start di Apache-nya, coba make sure kan web server Anda sudah jalan. Jadi Anda buka localhost. Nah, ini artinya web servernya sudah jalan. Atau bisa saja ada beberapa komputer mungkin tidak mengenal localhost, bisa Anda jalankan dengan begini. Nah, begini. Ya, tapi yang kita gunakan adalah localhost begini. Begini localhost. Nah, setelah di start SMPP dan Anda buka web server dengan web browser, berarti web servernya sudah jalan. Itu langkah pertama untuk melakukan memastikan bahwasanya web server jalan, ya. Nah, kemudian di sini kita gunakan editornya Sublime atau Visual Studio Code. Di mana Anda suka lah, ya. Bisa Sublime, bisa Visual Studio Code. Kemudian tag PHP-nya itu dimulai dengan ini tanda kutip PHP dan tanda kutip ini. Dan web servernya itu lokasi foldernya itu di htdocs. Perlu diingat ya, disimpan di htdocs. Jadi contohnya kita buat aplikasi ini saya coba contohnya buat Hello World. Jadi ini tag HTML-nya, ini tag PHP-nya. Nah, tag PHP-nya itu dimulai dari buka tanda seru tanda tanya PHP dan echo hello world, ya. Nah, ini Anda lakukan, Anda simpan di saya contohnya di ini di folder kelas. Ingat ya, simpannya wajib di C sampai P htdocs. Nah, ini folder berikutnya terserah Anda. Apakah Anda membuat latihan atau project atau apa. Nah, saya ini contohnya buat foldernya kelas. Nah, filenya Meet2 PHP. Simpannya dalam bentuk file extension PHP. Begitu ya. Nah, setelah disimpan, kita buka dari sini localhost. Di sini saya buat tadi foldernya kelas PHP. Jadi ini nama localhost, ini nama folder, kemudian ini nama file yang kita buat, meet2.php. Nah, ini artinya berarti coding PHP kita sudah jalan. Ya, saya ulangin, simpannya di apa? Di htdocs, Anda simpannya di htdocs. Nama foldernya apa? Ini saya contohnya nama folder kelas. Kemudian nama filenya apa? Nah, jadi jadi mengaksesnya localhost, nama folder, terus nama file. Gitu. Nah, kemudian setelah running, ini tadi disimpan ini. Setelah running ditampilkan di sini ya. Nah, ini cara menulis komen. Komen PHP itu ada dua, ada single line comment dan multiple line comment. Jadi kalau single line comment itu seperti ini, begini garis dua, ini single line comment, begitu. Nah, kalau untuk multiple line comment itu tanda dua gini, tanda strip, bintang dan bintang. Ini contohnya multiple line comment. Ini multi line comment. Contohnya membuat form login ya, form login contohnya. Terus memanggil fungsi
fungsi login, contohnya gitu ya. Ini multi line comment begitu ya. Ini single line comment. Oke. Nah, kalau ini di save nanti ini tidak dipanggil codingnya karena dia kalau komen nggak dipanggil, nggak diskusi komen gitu ya. Nah, ini untuk print out di tampilan web ada beberapa macam sih, ada echo, ada print dan printf. Di sini penggunaan echo hanya penggunaan echo ya. Penggunaan echo ini bisa berbagai cara, ada bisa dengan buka kurung, bisa dengan langsung ini. Jadi saya contohin ya, ini penggunaan echo, penggunaan echo, satu penggunaan echo. Nah, penggunaan echo itu bisa begini, seperti yang di atas. Contohnya, bisa dengan buka kurung, menggunakan buka kurung ya, kurung echo, contoh echo menggunakan buka kurung begitu. Saya salah. Ini kemudian bisa juga dengan menggunakan tanda kutip, echo menggunakan tanda kutip begitu ya. Kemudian ini bisa multiple layer saja dengan cara tulisannya. Teks 1, kemudian koma teks 2, tanda kutip, teks 2, dan lain-lain. Gitu. Jangan lupa kalau tulisan echo di titik koma yang terakhir ada. Ya, ini setelah saya save, kita runningkan. Ini. Gini. Biar cantik, kita bikin saja ini BR. Biar cantik tulisannya. Oke. Oh, hello world. Ini penggunaan echo, hello world ini masih ada. Kelihatan cantik. Biar kelihatan rapi. Echo menggunakan buka kurung. Ini salah. Oke, hello world. Echo ini menggunakan buka kurung, echo menggunakan tanda kutip. Ya. Teks 1, teks 2 dan lain-lain. Oke. Kemudian itu tadi echo, kemudian dengan menggunakan print. Menggunakan print. Saya bikin di sini aja ya. BR. Ini nomor 2 menggunakan print ya. Print. Jadi contoh echo dan printnya itu, ini bukan echo lagi. Ini print, bisa saja dengan begini ya. Nah, ini print menggunakan tanda kutip begini bisa. Hello. Oh, error. Tunggu ya. Penggunaan print tidak bisa dengan menggunakan ini. Kita error line 15. Berarti printnya harus begini ya. Salah. Bukan, sorry, sebentar ya. Oh, ini tanda kutip. Wah. Ini tadi bisa ini. Ini penggunaan print. Print hello world. Kemudian print bisa saja dengan begini. Print hello world. Print buka kurung menggunakan buka kurung ya. Terus menggunakan tanda kutip. Jangan lupa titik komanya. Di error. Kita bikin BR biar kelihatan rapi.
Begini ya. Sebenarnya lebih lebih ini lebih familiar sih dengan echo, dan echo umumnya lebih cepat gitu. Kemudian yang ketiga menggunakan printf. Printf. Nah, printf ini begini. Printf ini bedanya printf dengan echo. Kalau echo kan tadi menulis variabelnya itu ada pemisahannya di sini ya. Gitu ya. Coba saya definisikan variabel teks itu teks sama dengan PHP ya. Kemudian kita panggil printf. Kita panggil printf itu dengan buka kurung begini. Saya belajar teks misalnya. Oke, belajar gini. Bisa. Saya belajar PHP. Jadi panggil begini. Ya. Begini. Kemudian opsi kedua itu ini bisa kita bikin biar kelihatan rapi ya. Kemudian versi kedua ini begini. Saya belajar PHP. Ini lainnya langsung otomatis. Koma teks line 22 sintak error saya belajar PHP. Dia hanya mengenal begini saja. Jadi penulisan printnya memang seperti ini, printf. Hanya ini aja. Yang penulisan dengan tadi itu nggak bisa. Penulisan yang begini. Yang begini itu nggak bisa, ini nggak bisa. Ya, dia hanya ini aja dikenal. Kalau kita coba ini error ya. Error dia tidak mengenal line 22. Line 22. Makanya kita kasih komen aja. Bisa ini. Ya. Oke, mungkin itu aja untuk printf, untuk pelajaran kita printf. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman mahasiswa. Semoga bisa mengikuti ya. Salam sejahtera buat kita semua.